Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, salam hoki. Kembali dengan saya Andika Hardiansyah. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat saya semua, kepada teman-teman sinergi semua, teman-teman networker semua, ya. 4 langkah supaya kita bisa sukses dalam menjual, ya. Bapak Ibu, ada 4 langkah magic yang sangat efektif dan efisien. 4 langkah ini sangat mudah sekali untuk kita bisa meraih keberhasilan dalam menjual apapun, ya. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu building trust atau bangun kepercayaan, ya. Jadi saat kita bertemu dengan prospek kita, bagaimana supaya kita bisa dipercaya di saat pertama kali bertemu, entah itu prospek baru kenal atau sudah kenal, ya. Nah, kalau misalkan baru kenal, maka yang harus kita lakukan adalah kita berkenalan dengan dia dengan senyuman yang menyenangkan, ya. Jadi dengan 2 senti kanan 2 senti kiri senyumannya, maka di situ kita akan membuat prospek merasa nyaman dengan kita, ya. Jangan sampai kita senyumnya cuma 2 senti kanan saja, yang bibir kiri nggak ada senyumnya, maka nanti dikiranya kita meremehkan atau hal negatif lainnya di pikiran prospek karena baru kenal, ya. Jadi kita harus senyaman mungkin dengan prospek. Nah, jadi building trust juga secara penampilan, yaitu penampilan kita rapi. Ya, kalau kita ketemu prospek bisa dengan pakai kemeja, atau kalau pakai kaos tapi kaos yang bagus misalkan, ya. Terus pakai mungkin celana jeans, ya, atau yang rapi lah, ya. Ketemu prospek yang rapi, yang wangi, yang enak dilihat. Anda bayangkan Anda ngaca dulu. Ya, Anda bayangkan Anda ketemu dengan orang yang Anda kaca gitu, ya. Nah, lalu building trust lagi bisa dengan salaman yang erat, ya. Jadi saat ketemu mau membicarakan bisnis atau baru kenal, itu salamannya yang erat tapi hangat, ya. Bukan erat terus dikencangkan banget, bukan, ya. Erat tapi hangat sambil senyum. Seakan-akan kita penuh orang yang percaya diri, orang yang penuh dengan power gitu. Nah, sehingga kita bicara sesuatu yang penting, orang akan mendengarkan. Dan juga pakai bahasa tubuh kita, pakai logat yang jelas, lugas, ya, bahasa yang kuat, ya. Nah, contoh bahasa yang kuat, misal kita ketemu prospek nih, atau kita sudah presentasi dulu misalkan, produk, misalkan kita ambil produk LVN, ya, LVN sinergi, ya, LVN kolagen atau LVN strawberry. Nah, misalnya seperti ini. Pak, Bu, ini produknya sangat bagus sekali, Bu. Nah, ini kalimat yang kuat, ya. Produknya sangat bagus sekali, Bu. Sudah dengan kalimat yang kuat dan bahasa tubuh yang sinkron, yang nyambung gitu, ya. Pasti beda dengan kita kalau bilang gini, Pak, Bu, ini ada produk bagus. Ini produknya, nah, jadi lebih kuat mana bandingkan dengan barusan? Ya, Anda bisa bayangkan. Nah, atau lagi bisa misalkan dia tanya, ini nanti apakah 10 hari benar-benar akan terjadi perubahan di kulit kita, semakin halus, cerah, dan awet muda seperti yang dijelaskan? Nah, jawabannya harus kuat juga Bapak Ibu. Jawabannya harus seperti ini. Misal, dari 99% yang saya dapatkan dari saya menjual, testimoni dari agen-agen lain, itu 99% pula testimoninya positif. Yang penting caranya benar. Pemakaiannya tiap malam, ya, tiap malam mau tidur, terus tiap hari, dan jangan dicampur apa-apa lagi. Jadi udah serbu LVN aja, nggak usah dipakai tambahin susu, gula, dan lainnya. Jadi kalau caranya benar dan tiap hari, hasilnya cespleng, nggak sampai 10. Nah, jadi
dengan bahasa yang kuat seperti itu, jawaban yang kuat seperti itu, prospek akan trust. Ya, kalau kita ditanyain terus apa benar 10 hari nanti akan terjadi perubahan dalam diri kita, dalam kulit kita. Ya nggak tahu juga sih. Bisa jadi lebih. Atau kita bahasanya jadi lemah. Ya kalimatnya jadi lemah. Nah, itu nanti prospek jadi nggak yakin sama kita ya. Jadi kita pakai bahasa-bahasa yang kuat. Kalau misalkan tentang bisnisnya wis ya, misalkan bener nggak bisnis ini nanti kapan saya bisa berhasil? Kalau kita kalimatnya lemah misalkan, ya nggak tahu ya, bisa jadi 2 tahun 3 tahun, yang penting kerjakan dulu lah. Bahasanya nggak kuat, prospek nggak jadi join ya. Building trust no sales. Jadi prospek nggak percaya, nggak akan terjadi pembelian. Jadi saat prospek tanya misal seperti tadi, kapan ya saya bisa berhasil di bisnis ini kalau saya join misal, Anda jawab ya, kalau Anda mengerjakan sungguh-sungguh, presentasi tiap hari, tiap minggu, ya sering ngadain pertemuan dengan tim, sering ikut pertemuan dengan tim, dan mau belajar, nggak sampai setahun berhasil Pak, Bu. Nah ya, beda ya, jawabannya lebih kuat. Ya, nah, lalu Anda tambahin testimoni orang-orang berhasil nggak sampai setahun ya, cuma beberapa bulan rata-rata kan ya. Ada orang tua, anak SMA, anak kuliah, rata-rata nggak sampai 1 tahun itu berhasil meraih motor dan mobil cash. Syaratnya ya mau belajar, mau beraksi gitu, dan mau nanti sudah ada support system yang membimbing. Nah, dengan bahasa yang kuat seperti itu, prospek akan yakin dan semakin percaya. Beda dengan kayak membahas bicara dengan sangat lemah tadi jawabannya. Jadi prospek jadi ikut-ikutan takut. Ya, karena kita nggak pede gitu. Jadi supaya kita prospek percaya, kita harus percaya dulu, Pak. Percaya dengan diri kita, percaya dengan perusahaan kita, percaya dengan produknya, percaya dengan hasil-hasil yang telah diperoleh oleh kita. Percaya dengan prospek tersebut bahwa dia akan tertarik ya. Jadi ini langkah pertama ya, sebelum Anda melanjutkan masuk ke penjelasan materi atau yang lain ya. Jadi Anda harus building trust, Anda harus membangun kepercayaan. Lalu yang kedua, building need, bangun kebutuhan ya. Buatlah prospek itu butuh dengan produk kita, buatlah prospek itu butuh dengan impian-impiannya, buatlah prospek butuh dengan bisnis kita. Paham ya? Jadi misal gini, kita masuk ke produk misal, Pak Bu, sampan apakah nggak mau kalau kulitnya bisa lebih cerah, lebih sehat, dan lebih terlihat awet muda hanya dalam waktu 10 hari? Prospek akan tanya, loh gimana kok cuma 10 hari? Nah Bu, ini ada produk yang sangat cemerlang. Nah, Anda pakai bahasa yang kuat ya. Produk ini asli dari Indonesia ya, dan harganya terjangkau banget, dengan hasilnya sangat bermanfaat. Lalu Anda tunjukkan produknya. Nah, Anda bisa tanya lagi misalnya tentang produk lain. Bu, Pak, sama mau nggak? Dengan kebutuhan Anda tentang soal bensin Anda saat ini yang tiap hari Anda keluar, tiap hari Anda pakai kendaraan Anda, yang mana Anda pasti membutuhkan bahan bakar, mau itu solar atau bensin. Mau nggak? Kebutuhan Anda tetap sama, tapi pengeluaran Anda lebih hemat. Pasti dia tanya, gimana tuh? Nah Pak, ini ada solusi besar. Nah, setelah Anda setelah Anda melangkah ke building need, bangun kebutuhan, Anda melangkah langsung ke give solution atau beri solusi langsung. Ya, setelah dia penasaran, tanya, ya kasih solusi. Ini ada produknya bagus, langsung keluarin produk Anda. Ya. Setelah itu Anda bisa tunjukkan testimoni lewat HP Anda, ya. Bisa testimoni Anda sendiri, testimoni yang pernah mencoba dengan pada Anda, atau testimoni di internet, atau testimoni berupa video.
Anda tunjukkan, ya 2 atau 3 testimoni saja itu sudah cukup meyakinkan. Bahkan nggak pakai testimoni, kalau building trustnya udah oke, dia nggak pakai lihat testimoni pun mau coba dia, gitu ya. Jadi tadi yang ketiga, give solution, ya. Lalu yang keempat Bapak Ibu, yang terakhir adalah closing, ya. Teknik penutup penjualan yang membuat prospek beli sekarang juga atau beli secepatnya, ya. Jadi kita nggak capek-capek, kita udah capek-capek nginfoin, ya. Terus kita nggak bisa nyetak gol. Ibarat kita main bola lah, ya, kita giring-giring tapi nggak bisa nendang, nggak bisa nyetak gol, kan percuma. Nah, jadi di closing ini ibaratnya Anda teknik tendangan mautnya supaya Anda bisa nyetak gol setelah menggiring-giring gitu. Jadi gimana supaya terjadi penjualan saat ini juga. Nah, jadi yang Anda harus lakukan yaitu Anda bisa kasih teknik promo. Jika Anda jual produk Anda, ya, Anda bisa kasih promo. Misal, Pak, Bu, ini kan misalkan LVN, ya, LVN yang kolagen atau LVN strawberry, ini kan satu boxnya 250.000, Bu. Nah, dan 10 saset, ya. Nah, kalau Anda beli sekarang juga, saya kasih bonus 1 saset. Wah, ini harganya lumayan, Bu. 1 sasetnya saja, ya. 1 sasetnya juga pengaruh banget. Nah, jadi Anda kasih promo. Kalau besok, Bu, sudah nggak ada promonya, atau bisa kasih Anda paling banyak 2. Paling banyak 2 bonus atau 2 produk, 2 saset, ya. Atau Anda bisa kasih bonus produk Eco Racing-nya 4 tablet atau 5 tablet seperti itu, ya. Namun hanya hari ini, besok sudah nggak ada promonya. Anda bisa kasih teknik promo. Nah, kalau terkait bisnis, setelah dia mau sudah terlihat tertarik untuk join, untuk first order, Anda bisa kasih bonus promo seperti kaos, seperti kemeja, ya, atau gratis ongkir, gitu. Ini promo, ya. Tapi untuk khusus hari ini saja. Besok sudah promonya beda lagi. Bisa kayak gitu, ya. Nah, jadi Anda kasih teknik promo. Lalu yang kedua, teknik closing biasanya juga kalau misalkan terkait bisnis, ya, bisa Anda kasih limpahan member. Bu, misal contoh gini, Bu, Ibu kan sudah siap untuk jadi mitra di bisnis ini. Jadi saya kan aktif tiap hari, Bu. Nanti saya masih presentasi lagi. Besok saya masih presentasi lagi. Ya, kalau misalkan nanti besok ada yang join. Kalau Ibu join sekarang, besok-besok ini saya limpahin ke jaringan Ibu. Kan Ibu langsung ada perkembangan, enak kan? Baru join, belum mengembangin, dapat perkembangan dari tim. Ini kalau Ibu join sekarang. Tapi kalau join besok-besok, ya nanti yang join, besok yang join kita dulukan. Padahal Ibu yang duluan tahu. Terserah Ibu mau join besok atau join sekarang. Nah, jadi bisa seperti itu kalau terkait bisnisnya. Kalau terkait produk, ingat jangan dikasih diskon, ya. Lebih baik Anda kasih bonus, ya, 250.000 per box, atau Eco Racing 5.000 untuk motor, 25.000 untuk mobil. Beli 3 misalkan gratis 1, bisa seperti itu. Atau beli, kalau untuk motor beli 5 gratis 2 misalkan, ya. Jangan dikasih diskon, lebih baik Anda kasih bonus biar terlihat produk Anda tidak murahan tapi keren, ya. Kalau biasanya ada diskon itu terlihat produknya agak gampangan, ya, agak murahan gitu. Sekalipun nggak semua berpikir seperti itu, namun banyak yang seperti itu, ya. Jadi lebih baik dikasih bonus, itu lebih jos menurut saya, ya. Oke, sekian. Tadi yang pertama apa? Building trust, yang kedua building need, yang ketiga give solution, yang keempat closing. Bangun kepercayaan, bangun kebutuhan prospek, beri solusinya, dan closing, ya. Untuk mempelajari teknik-teknik closing selanjutnya, Bapak Ibu
terus simak video saya, audio saya, dan tentang saya yang lainnya di Facebook atau di media lainnya. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Andika Hardiansah, salam sinergi, salam hoki.